Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Amaliyah Bulan Zulhijjah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Shadaqallahul azim. Yang mana artinya demi fajar dan malam yang 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala keagungannya sangat menyayangi hamba-hambanya. Salah satu keagungannya yakni dengan memberikan nikmat kepada hambanya berupa nikmat sehat, rezeki, dan juga waktu. Bulan Zulhijjah adalah salah satu dari 4 bulan haram, yaitu Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Keutamaan yang Allah tetapkan di 4 bulan haram tersebut adalah dilipat gandakannya pahala bagi seorang yang mengerjakan amal salih, sehingga seorang hamba akan lebih giat melakukan amalan kebaikan pada bulan-bulan tersebut. Begitu pula perbuatan dosa yang dilakukan di dalamnya menjadi lebih besar di sisi Allah, sehingga seorang hamba bisa meraih ketakwaan yang lebih tinggi dari bulan-bulan sebelumnya, dengan semakin menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Dengan demikian, kebahagiaan, ketentraman, dan keselamatan di dunia dan akhirat bisa terwujud. Bulan Zulhijjah sebagai salah satu bulan haram yang memiliki keistimewaan. Salah satunya yakni pada malam 10 pertama bulan Zulhijjah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wala ahabbu ilaihil amal fihinna min hadhil ayyamil 'ashar." Yang artinya, tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah dan amal salih di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari yang 10, yaitu 10 hari pertama dari Zulhijjah. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan Syekh Ahmad Syakir. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka menyambut bulan Zulhijjah, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh, karena pahala dari apa yang kita kerjakan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada kumpulan hari yang amal saleh lebih dicintai oleh Allah
melebihi amal saleh yang dikerjakan pada hari-hari, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Di antara amalan-amalan saleh yang dianjurkan pada bulan Zulhijjah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa sunnah yang dijalankan pada tanggal 9 Zulhijjah tahun Hijriah. Puasa Arafah dianjurkan bagi umat muslim yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji di Mekah. Cara melaksanakan puasa Arafah sama seperti sunnah lainnya. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Qatadah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya puasa Arafah yaitu 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asyura yaitu 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu memperbanyak zikir. Memperbanyak zikir termasuk bertahlil, bertasbih, beristighfar, bertahmid, bertakbir, dan memperbanyak doa merupakan suatu amalan yang dianjurkan pada bulan Zulhijjah. Tidak hanya dijalankan pada bulan Zulhijjah saja, tetapi juga dibiasakan pada keseharian hidup kita. Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu mereka bertakbir. Lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah sholat sunnah. Yang ketiga yaitu berkurban. Hari Raya Idul Adha atau sering dikenal dengan Hari Raya Kurban karena pada tanggal 10 Zulhijjah tersebut umat Islam berlomba-lomba menyisihkan sebagian hartanya untuk membeli kambing, lembu, sapi, atau unta untuk disembelih setelah Hari Raya Idul Adha yang dilaksanakan 3 hari setelahnya atau yang kita kenal dengan hari tasyrik. Menyembelih hewan kurban disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kautsar ayat 2 yang artinya dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Dan yang terakhir yaitu bertaubat. Perintah bertaubat dan tidak melakukan maksiat sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk melaksanakan perintah tersebut. Namun, hal serupa ditekankan bagi umat Islam bertaubat dari berbagai dosa dan maksiat di awal bulan Zulhijjah. Artinya, kita menyibukkan diri dari awal bulan Zulhijjah dengan amal-amal saleh serta meninggalkan kezaliman terhadap sesama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 119 yang artinya, kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya.
Kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Keistimewaan 10 malam hari pertama bulan Zulhijjah sangatlah besar. Amalan saleh yang dikerjakan oleh kita diistimewakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala serta dilipat gandakannya pahala yang mana hal ini merupakan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim wajib mensyukurinya dengan sungguh-sungguh meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sejatinya amalan-amalan saleh yang telah saya sebutkan tadi tidak berpacu mutlak hanya pada yang tadi disebutkan. Amalan saleh lainnya seperti sholat, sedekah, membaca Al-Quran juga patut dikerjakan oleh umat Islam dalam kesehariannya. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.